warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsan Nazar Dan saya Jihan Nurdiansyah. dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai etika bisnis syariah. Sebelum menjelaskan tentang etika bisnis syariah, saya akan terlebih dahulu menerangkan apa yang dimaksud dengan manajemen bisnis syariah. Manajemen bisnis syariah adalah suatu pelajaran yang mempelajari tentang pembentukan dan pengelolaan suatu bisnis yang berdasarkan syariat-syariat Islam. Definisi etika bisnis Islam. Definisi etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Jadi, etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi yang melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan ajaran Islam. Islam sebagai agama tidak mengajarkan ibadah saja, namun Islam juga mengajarkan tentang bagaimana etika dan cara yang baik menurut ajaran dan sesuai syariat yang Allah tentukan. Berkaitan dengan bisnis, Islam juga memberikan aturan dan ketentuan bagaimana menjalankan proses dan menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariat. Etika-etika ini penting untuk ditegakkan karena selain memberikan manfaat yang merata, juga memberikan rasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat memberikan dampak yang kuat. Ada 8 etika bisnis syariah yang wajib diperhatikan dan diterapkan dalam menjalankan seluruh kegiatan bisnis. Yang pertama yaitu tauhid. Semua bisnis pada dasarnya bertujuan untuk memberikan manfaat atau solusi terhadap suatu masalah tertentu. Solusi yang dihasilkan selain sebagai sarana mempermudah juga memiliki dampak kedua yaitu prinsip keadilan. Semua bisnis pada dasarnya bertujuan untuk memberikan manfaat dan solusi terhadap suatu masalah tertentu. Solusi yang dihasilkan selain sebagai sarana mempermudah juga memiliki dampak positif secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu kebebasan berkehendak. Pada dasarnya dalam menjalankan sebuah bisnis, masing-masing pelaku bisnis diberikan kebebasan dalam berkehendak menurut tujuan yang ingin dicapainya dengan cara apapun. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Dalam bisnis syariah sangat memperhatikan dan mengatur kebebasan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan menentukan tujuan bisnis. Aturan tersebut bertujuan agar wujud dari sebuah bisnis menjadi terarah, memiliki manfaat yang baik, dan saling memberikan keuntungan baik antar pelaku bisnis dan masyarakat. Yang kelima yaitu didasari niat baik. Pada dasarnya adanya niat berkaitan dengan terbentuknya sebuah tindakan, dan tindakan akan menentukan hasil yang terjadi, apakah itu baik atau buruk, yang mana hasil tersebut sesuai dengan niat awalnya. Yang selanjutnya yaitu tolong menolong. Jika pada umumnya sebuah bisnis saling berlomba-lomba untuk memenangkan pasar dan memiliki pelanggan yang loyal, sehingga akan menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Yang selanjutnya yaitu bebas dari unsur riba. Meskipun riba sangat dilarang dalam Islam, namun pada kenyataannya banyak transaksi riba yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang notabene beragama Islam. Munculnya kegiatan riba hingga sekarang ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sistem perbankan yang masih mengandung unsur riba dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Yang terakhir yaitu tidak berbisnis yang haram. Pantangan dalam berbisnis syariah adalah tidak diperbolehkan terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang terdapat unsur haram di dalamnya. Kegiatan yang termasuk haram di dalamnya adalah berkaitan dalam rangka memilih jenis usaha, cara menjual, dan distribusi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah. 1.
Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. 2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama. 4. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. 6. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhirat nanti. 7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. 8. Islam melarang riba. Dalam sekian pemaparan materi dari kami, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and comment.